Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, materi kita hari ini yaitu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca basmalah beserta dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pengaruh perubahan ruang di wilayah dapat berkembang ke arah yang lebih baik atau justru sebaliknya. Negara maju makin modern dilihat dari segi penataan kota, infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung-gedung serta perkembangan teknologi. Perubahan ruang dapat terjadi karena faktor alam seperti bencana alam, faktor manusia seperti penggunaan lahan dan aktivitas manusia dalam memanfaatkan lingkungan di sekitarnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup ataupun skala tertentu. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi ruang dapat terjadi di antara desa dengan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan antar benua. Pengaruh interaksi antar ruang. Interaksi antar ruang adalah adanya hubungan timbal balik antara wilayah satu dengan wilayah yang lain, atau suatu kondisi saling mempengaruhi dan ketergantungan antar komponen ruang. Penyebabnya adanya perbedaan potensi yang dimiliki oleh setiap wilayah, baik interaksi lokal maupun internasional. Selain itu juga karena adanya persamaan. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan pertanian yang berubah menjadi daerah perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pengaruh interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya dapat berupa pengaruh dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan. Yang pertama, di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan, salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Keuntungan tersebut menguntungkan negara karena banyak tenaga kerja yang terlihat dan diperolehnya devisa dari hasil penjualannya. Dalam bidang ekonomi terjalin hubungan. Yang pertama, hubungan dagang ekspor impor antar negara. Yang kedua yaitu adanya penanaman investasi, penawaran pinjaman lunak, kerjasama pelaksanaan proyek. Yang kedua di bidang sosial budaya. Interaksi antar negara di bidang sosial budaya memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Interaksi tersebut dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh interaksi tersebut. Sebagai contoh, adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Dengan kondisi ini membuat interaksi antar masyarakat dengan budaya yang berbeda semakin sering terjadi. Contoh seperti pariwisata budaya dari suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan oleh masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Contohnya, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh masyarakat dengan negara lain atau benua yang berbeda. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya itu kita gunakan sebagai kebanggaan bagi negara kita. Yang kedua, budaya sebagai pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Yang ketiga, karena adanya budaya berpengaruh bagi budaya barat dapat merusak budaya aslinya. Dan yang terakhir, menurunkan kesenjangan sosial. Yang ketiga yaitu di bidang politik. Interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara.
Sistem pemerintahan dan sistem demokrasi yang dipilih banyak negara saat ini adalah hasil pengaruh dari negara lain yang lebih dulu mengembangkannya. Walaupun ada penyesuaian, tetapi secara umum biasanya mengacu pada sistem pemerintahan dan demokrasi negara tertentu. Dalam bidang politik, ada beberapa hal yang harus anak-anak ibu perhatikan. Yang pertama, adanya potensi saling mempengaruhi antar negara. Yang kedua, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antar negara. Yang keempat, memicu konflik perbatasan. Yang kelima, sistem pemerintahan lebih terbuka dan transparan. Yang terakhir, kestabilan nasional terganggu. Dinamika kehidupan politik suatu negara tidak lepas dari interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah ataupun antar negara di dunia. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam melakukan hubungan dengan Israel maupun Palestina. Indonesia mendukung perjuangan Palestina dan tidak melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah di bidang pendidikan. Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak menyediakan fasilitas beasiswa bagi negara-negara lain yang masih berkembang. Dalam bidang pendidikan ada beberapa hal yang harus anak ibu perhatikan. Yang pertama, taraf pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, angka melek huruf meningkat khususnya di negara berkembang. Yang ketiga, teknologi merambah hampir ke seluruh dunia. Yang terakhir, perkembangan ilmu pengetahuan